Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang invertebrata. Anggota kingdom Animalia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok vertebrata, yaitu memiliki tulang belakang, dan kelompok invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, kelompok vertebrata itu meliputi fishes, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Sedangkan kelompok invertebrata itu meliputi porifera, kemudian coelenterata, platyhelminthes, nemahelminthes, annelida, moluska, kemudian arthropoda, dan echinodermata. Nah, di sini yang kita bahas itu masalah tentang invertebrata. Nah, berdasarkan adanya lapisan kulit embrio, kemudian rongga tubuh dan bentuk tubuhnya, invertebrata itu dibedakan menjadi filum-filum, yaitu yang pertama porifera. Nah, porifera itu berasal dari bahasa Latin yaitu porus, yang berarti pori, sedangkan ver itu membawa, yaitu adalah hewan multiseluler yang paling sederhana. Porifera sering disebut sebagai hewan spoon karena kebanyakan dari spesiesnya itu mempunyai kerangka dari serabut spongia sehingga membentuk bagian tubuh seperti spoon. Nah, kemudian memiliki ciri-ciri ukuran tubuh bervariasi antara 1 cm sampai dengan 2 meter. Kemudian permukaan luar tubuhnya tersusun dari sel-sel berbentuk pipi dengan berdinding tebal disebut pinakosit. Nah, kemudian pori-pori terdapat di antara pinakosit yang membentuk saluran air yang bermuara di spongosol atau rongga tubuh. Nah, kemudian flagellum pada koanosit berfungsi membentuk aliran air satu arah sehingga air yang membentuk makanan dan oksigen masuk melalui pori ke spongosol yang ditelan secara fagosit. Nah, kemudian sisa makanan dibuang melalui lubang pengeluaran yang disebut osculum. Nah, kemudian amoebosit merupakan sel yang berfungsi mengedarkan makanan dan oksigen ke seluruh sel-sel tubuh lainnya. Nah, kemudian kita lihat dari cara hidupnya, porifera itu hidup secara heterotrof. Makanan berupa bakteri dan plankton yang dicerna secara intraseluler dalam koanosit dan amoebosit. Nah, kemudian kita lihat dari habitatnya. Sebagian besar hidup di laut dan beberapa hidup di air tawar. Nah, kemudian kita lihat dari reproduksinya, yaitu melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan tunas, kemudian gemule atau tunas internal, dan regenerasi atau membentuk individu baru. Nah, kemudian reproduksi secara seksual yaitu dilakukan dengan pembentukan gamet, yaitu sperma dan ovum yang dihasilkan oleh koanosit. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya. Berdasarkan susunan kerangkanya, porifera dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama calcarea, yaitu mempunyai kerangka yang tersusun dari kalsium karbonat, memiliki koanosit besar, hidup di air laut yang dangkal. Nah, salah satu contohnya adalah Grantia. Nah, kemudian yang kedua adalah Hecastinellida, yaitu mempunyai kerangka yang tersusun dari silika atau zat kersik yang mempunyai sistem saluran air yang sederhana, hidup di air laut yang dalam. Nah, salah satu contohnya adalah Euplestella. Nah, kemudian yang ketiga adalah Demospongiae, yaitu mempunyai kerangka yang tersusun dari silikat bersama-sama spongin atau hanya spongin saja. Sistem saluran air umumnya rumit. Nah, salah satu contohnya adalah Spongilla. Nah, kemudian yang kedua adalah Coelenterata, yang mana memiliki ciri-ciri ukuran tubuh beraneka ragam, bentuk tubuh simetri radial yang menyerupai kantung dengan beberapa tentakel di sekitar mulut. Nah, mempunyai dua bentuk tubuh yaitu polip dan medusa. Polip tubuhnya berbentuk tabung, sedangkan medusa tubuhnya berbentuk payung. Nah, kemudian golongan hewan diploblastik, sel-sel gastrodermis berbatasan dan mempunyai sel-sel penyengat. Nah, kemudian kita lihat dari cara hidupnya, Coelenterata itu hidup bebas secara heterotrof dengan memangsa plankton atau hewan kecil di air. Nah, kemudian habitatnya itu adalah akuantik di air tawar, kemudian umumnya hidup di laut maupun air tawar. Nah, kemudian reproduksinya pada Coelenterata itu terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas yang terjadi pada Coelenterata berbentuk polip dan akan tetap melekat dekat polip sehingga membentuk koloni. Nah, reproduksi seksualnya dilakukan dengan pembentukan gamet yaitu sperma dan ovum yang terjadi pada bentuk medusa, tetapi ada beberapa pada bentuk polip misalnya pada hidra. Nah, kemudian klasifikasi Coelenterata itu
itu pembagian spesies Coelenterata itu berdasarkan bentuk kehidupan yang dominan dalam siklus hidupnya itu terdiri dari 3 kelas. Yang pertama adalah hidrozoa. Siklus hidup memiliki fase polip dan medusa. Salah satu contoh organismenya itu adalah hidra yang hidup di air tawar. Bentuk tubuhnya selalu polip dan bertunas. Nah, kemudian yang kedua adalah scyphozoa, yaitu mempunyai ciri-ciri tubuh medusa berukuran besar, berbentuk seperti payung atau lonceng dan memiliki tentakel yang mengandung sel penyengat. Salah satu contohnya itu adalah Aurelia aurita. Nah, kemudian yang ketiga adalah anthozoa. Anthozoa memiliki tubuh yang mirip bunga, hanya bersifat polip dan tubuhnya mengandung kerangka dan zat kapur yang keras dan dapat membentuk terumbu karang. Nah, salah satu contohnya adalah Tubastrea, kemudian Turbinaria. Nah, kemudian yang ketiga adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes atau cacing pipi adalah kelompok hewan yang lebih sempurna dibanding Porifera maupun Coelenterata, termasuk hewan tribroblastik karena memiliki 3 lapisan sel, yaitu extrodom, mesodom, dan endoderm. Nah, kemudian tubuh simetris bilateral, bentuk tubuhnya pipi dan lunak. Kemudian tubuh tidak bersegmen kecuali cestoda, lapisan tubuh tribroblastik acelomata. Kemudian mempunyai mata bersifat hermafrodit dan tidak mempunyai alat respirasi. Sistem pencernaannya gastrovaskuler, kemudian sistem saraf ganglion, hidup bebas di air tawar dan tempat yang lembab. Nah, kemudian dilihat dari cara hidupnya, hidup bebas maupun parasit. Kemudian reproduksinya pada Platyhelminthes ini terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi aseksual secara fragmentasi misalnya pada planaria. Nah, kemudian reproduksi seksual yaitu terjadi pada fertilisasi silang antara 2 individu maupun 1 individu melalui peleburan antara sperma dan ovum. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya berdasarkan segmentasi tubuhnya, ada tidaknya silia, alat pencernaan dan cara hidupnya. Platyhelminthes ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama Turbellaria atau cacing getah. Nah, salah satu contohnya itu adalah planaria. Nah, kemudian yang kedua adalah trematoda atau cacing hati. Salah satu contohnya adalah Fasciola hepatica. Nah, kemudian yang ketiga adalah cestoda atau cacing pita. Salah satu contohnya adalah Tania saginata. Nah, kemudian yang keempat adalah Nemahelminthes. Nemahelminthes disebut juga sebagai cacing gilik karena tubuhnya berbentuk bulat panjang atau seperti benang. Berbeda dengan Platyhelminthes yang belum memiliki rongga tubuh. Nah, Nemahelminthes sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Oleh karena memiliki rongga tubuh semu, maka Nemahelminthes disebut sebagai hewan pseudocelomata. Nah, kemudian dilihat dari ciri-cirinya, tubuhnya itu simetrik bilateral, kemudian bentuk tubuh bulat dan panjang, tidak mempunyai segmen tubuh, lapisan tubuh triploblastik pseudocelomata, kemudian alat ekskresinya sel glanduler. Nah, kemudian reproduksi dengan gonokoris, kemudian respirasi dengan cara difusi melalui seluruh permukaan tubuh, kemudian alat pencernaannya lengkap dan sistem saraf ganglion cerebral. Nah, kemudian dilihat dari cara hidupnya, ada yang hidup sebagai parasit pada manusia, kemudian hewan dan tumbuhan, ada pula yang hidup bebas. Nah, kemudian dilihat dari reproduksinya, sistem reproduksi bersifat gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu. Nah, kemudian individu betina berukuran lebih panjang daripada individu jantan. Kemudian fertilisasi secara internal. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya, Nemahelminthes itu sudah teridentifikasi sekitar 80.000 spesies, namun jumlah spesies sesungguhnya diperkirakan mencapai 10 kali lipat dari spesies yang telah diidentifikasi. Nah, beberapa contoh spesies Nemahelminthes itu yang pertama Ascaris lumbricoides, yaitu cacing perut. Nah, hidup parasit pada usus halus manusia dan menyebabkan penyakit Ascariasis atau cacingan. Nah, hewan ini bersifat kosmopolit, yaitu dapat hidup di segala tempat, terutama di daerah tropis. Nah, kemudian cacing tambang. Cacing ini dinamakan cacing tambang karena ditemukan di pertambangan daerah tropis. Nah, cacing tambang dapat hidup sebagai parasit dengan menyerap darah dan cairan tubuh pada usus halus manusia. Nah, kemudian cacing kremi. Cacing ini disebut cacing kremi karena ukurannya yang sangat kecil, yaitu sekitar 10-15 mm. Nah, kemudian cacing kremi ini hidup di dalam usus besar manusia. Nah, cacing kremi tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya namun cukup mengganggu. Nah, infeksi cacing kremi tidak memerlukan perawatan
perantara. Telur cacing ini dapat tertelan bila kita memakan makanan yang terkontaminasi telur cacing ini. Nah, cacing ini bertelur pada anus penderita dan menyebabkan rasa gatal. Nah, kemudian cacing rambut. Cacing rambut dinamakan pula cacing pilaria. Tempat hidupnya di dalam pembuluh limpa. Cacing ini menyebabkan penyakit kaki gajah atau elephantiasis, yaitu pembengkakan tubuh. Nah, pembengkakan terjadi karena akumulasi cairan dalam pembuluh limpa yang tersumbat oleh cacing pilaria dalam jumlah yang banyak. Nah, cacing pilaria masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk culek yang banyak terdapat di daerah tropis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Trichinella spiralis, yaitu cacing ini hidup pada otot manusia dan menyebabkan penyakit trichinosis atau kerusakan otot. Nah, manusia terinfeksi cacing ini karena memakan daging yang tidak dimasak dengan baik. Nah, kemudian yang kelima adalah Annelida. Annelida atau cacing gelang adalah kelompok cacing dengan tubuh bersegmen. Berbeda dengan Platyhelminthes dan Nemahelminthes. Annelida itu merupakan hewan tripoblastik yang sudah memiliki rongga tubuh sejati atau hewan selomata. Namun Annelida itu merupakan hewan yang struktur tubuhnya paling sederhana. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ciri-cirinya, Annelida itu termasuk hewan tripoblastik selomata, kemudian simetris bilateral, kemudian panjang, bersegmen dan berambut, kemudian hemaprodit dan gonokoris, reproduksi dengan seksual, pernapasan difusi dan insang, sistem saraf tangga tali, kemudian pencernaan lengkap, peredaran darah dengan 5 lengkung aorta. Nah, kemudian dilihat dari cara hidup dan habitatnya, sebagian besar Annelida hidup dengan bebas dan ada sebagian yang parasit dengan menempel pada vertebrata termasuk manusia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah reproduksinya. Annelida itu umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya, Annelida itu dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta. Polychaeta itu merupakan Annelida berambut banyak. Tubuh Polychaeta dibedakan menjadi daerah kepala dengan mata, kemudian antena dan sensor palepus. Nah, contoh Polychaeta adalah cacing kipas yang berwarna cerah. Nah, kemudian Oligochaeta. Oligochaeta merupakan Annelida berambut sedikit. Oligochaeta tidak memiliki parapodia, namun memiliki seta pada tubuhnya yang bersegmen. Contoh Oligochaeta yang paling terkenal adalah cacing tanah. Nah, kemudian Hirudinea. Hirudinea merupakan kelas Annelida yang jenisnya sedikit. Hewan ini tidak memiliki parapodium maupun seta pada segmen tubuhnya. Panjang Hirudinea bervariasi dari 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipi dengan ujung anterior dan posterior yang meruncing. Inangnya adalah vertebrata dan termasuk manusia. Hirudinea parasit hidup dengan mengisap darah inangnya. Sedangkan Hirudinea bebas hidup dengan memangsa invertebrata kecil seperti siput. Contoh Hirudinea parasit adalah pacet dan lintah. Nah, kemudian yang keenam adalah Molluska. Molluska itu merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tubuh lunak dilindungi oleh cangkang. Meskipun ada juga yang tidak bercangkang, hewan ini tergolong Triploblastic Stelomata. Nah, kemudian kita lihat dari ciri-cirinya, tubuhnya itu bilateral simetris, kemudian dinding tubuhnya bersifat triploblastik, tubuh pendek terlindungi oleh cangkang yang tersusun atas zat kapur yang dihasilkan oleh zat mantel. Kemudian alat pencernaan telah berkembang sempurna. Alat ekskresinya berupa ginjal, reproduksi secara seksual. Kemudian sistem saraf berupa 3 pasang simpul saraf atau ganglion. Nah, kemudian alat kelamin umumnya terpisah atau dioceus, tetapi ada pula yang hermafrodit yang berkelamin terpisah, pembuahannya eksternal. Nah, kemudian Molluska hidup secara heterotrof dengan memakan ganggang, udang, ikan, ataupun sisa-sisa organisme. Habitatnya di air tawar, di air laut, dan di darat. Beberapa juga ada yang hidup sebagai parasit. Nah, kemudian reproduksi Molluska itu secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya, Molluska ini merupakan filum terbesar dari kingdom Animalia. Nah, Molluska dibedakan menurut tipe kaki, kemudian posisi kaki, dan tipe cangkangnya, yaitu yang pertama adalah gastropoda. Gastropoda adalah kelompok hewan yang menggunakan perut sebagai alat gerak atau kakinya. Misalnya siput air, kemudian remis, dan bekicot. Nah, hewan ini memiliki ciri khas berkaki lebar dan pipi. Nah, gastropoda bergerak lambat menggunakan kakinya. Nah, kemudian yang kedua Felicipoda. Felicipoda diidentifikasi sebagai kerang raksasa, dan kerang hijau. Felicipoda itu memiliki ciri khas yaitu kaki berbentuk pipi seperti kapak. Nah, kemudian Cephalopoda.
Cephalopoda merupakan moluska yang memiliki kaki di kepala. Anggota cephalopoda misalnya sotong, cumi-cumi, dan gurita. Hidup cephalopoda seluruhnya di laut dengan merayap atau berenang di dasar laut. Nah, cephalopoda memiliki kaki berupa tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, kemudian yang ketujuh, Echinodermata. Echinodermata adalah kelompok hewan tripoblastik selomata yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam atau endoskeleton berduri yang menembus kulit. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki 3 lapisan embrional atau tripoblastik, kemudian simetri tubuh bilateral pada fase larva dan radial pada fase dewasa. Nah, kemudian terdapat pembagian tubuh anterior dan posterior. Kemudian selomata atau euselomata tidak memiliki segmen tubuh, kemudian sistem pencernaan sempurna. Ada beberapa jenis yang tidak memiliki anus, kemudian tidak memiliki sistem peredaran darah, tidak memiliki sistem ekskresi, kemudian sistem saraf dibentuk oleh saraf cincin, kemudian reproduksi secara aseksual dan seksual, kemudian penyokong tubuhnya berupa kerangka dalam atau endoskeleton. Nah, kemudian dilihat dari cara hidup dan habitatnya, Echinodermata merupakan hewan yang hidup bebas. Makanannya adalah kerang, plankton, dan organisme yang mati. Habitatnya di dasar air laut, di daerah pantai hingga laut dalam. Nah, kemudian dilihat dari reproduksinya, Echinodermata bersifat dioecious, yaitu bersaluran reproduksi sederhana. Fertilisasi berlangsung secara eksternal, jika berkembang menjadi larva yang simetris bilateral bersilia. Hewan ini juga dapat beregenerasi. Nah, kemudian kita lihat dari klasifikasinya, Echinodermata dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Asteroidea. Nah, Asteroidea merupakan spesies Echinodermata yang paling banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1.600 spesies. Asteroidea juga disebut bintang laut. Nah, tubuh Asteroidea memiliki duri tumpul dan pendek. Duri tersebut ada yang termodifikasi menjadi bentuk seperti catut. Nah, kemudian Ophiuroidea, Ophiuroidea terdiri dari 2.000 spesies. Contohnya adalah bintang ular. Ophiuroidea terbentuk seperti Asteroidea, namun lengannya lebih langsing dan fleksibel. Nah, kemudian Echinoidea. Echinoidea berbentuk bola atau pipih tanpa lengan. Echinoidea yang terbentuk bola misalnya bulu babi dan landak laut. Permukaan tubuh hewan ini berduri panjang. Kemudian Holoturoidea. Holoturoidea dikenal dengan nama timun laut atau tripang. Contoh hewan ini adalah cucu Maria. Nah, kemudian Trinoidea. Hewan ini berbentuk seperti tumbuhan. Trinoidea terdiri dari kelompok yang tubuhnya bertangkai dan tidak bertangkai. Kelompok yang bertangkai dikenal sebagai lili laut, sedangkan yang tidak bertangkai dikenal sebagai bintang laut berbulu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah Arthropoda. Arthropoda dalam bahasa Latin, atra yang berarti ruas, buku atau segmen, sedangkan podos berarti kaki. Merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku atau bersegmen. Nah, segmen tersebut juga terdapat pada tubuhnya. Tubuh Arthropoda merupakan simetri bilateral dan tergolong tripoblastik selomata. Nah, kemudian ciri-cirinya, ukuran tubuh Arthropoda itu sangat beragam. Beberapa diantaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm. Nah, tubuh Arthropoda bersegmen dengan jumlah segmen yang bervariasi. Pada tiap segmen tubuh tersebut terdapat sepasang kaki yang beruas. Segmen bergabung membentuk bagian tubuh, yaitu kaput atau kepala, torak atau dada, dan abdomen atau perut. Nah, sistem saraf Arthropoda berupa sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang berada di sepanjang sisi ventral tubuhnya. Nah, sistem pencernaan Arthropoda terdiri dari mulut, esofagus, kemudian lambung, usus, dan anus. Nah, kemudian Arthropoda bernapas dengan insang, trakea, atau paru-paru buku. Nah, kemudian dilihat dari cara hidup dan habitatnya. Cara hidup Arthropoda sangat beragam. Ada yang hidup bebas, parasit, kemudian komensal atau simbiotik. Di lingkungan kita sering dijumpai kelompok hewan ini, misalnya nyamuk, kemudian lalat, semut, kupu-kupu, capung, belalang, dan lebah. Nah, habitat penyebaran Arthropoda itu sangat luas. Ada yang di laut, perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Nah, kemudian dilihat dari reproduksinya. Sistem reproduksi Arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual, yaitu dengan parthenogenesis. Nah, kemudian dilihat dari klasifikasinya, Arthropoda diklasifikasikan menjadi 20 kelas berdasarkan struktur tubuh dan kaki. Nah, berikut ini akan diuraikan 4 kelas diantaranya. Yang pertama, Arachnoidea. Arachnoidea disebut juga kelompok laba-laba, meskipun anggotanya bukan laba-laba saja. Nah, kalajengking adalah salah satu contoh kelas Arachnoidea yang jumlahnya itu sekitar 32 spesies. Nah, contoh salah satu hewan Arachnoidea yang sering dijumpai itu adalah laba-laba. Nah, laba-laba bernapas dengan paru-paru buku
atau trakea. Paru-paru buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada bagian abdomen. Nah, kemudian yang kedua Myriapoda. Myriapoda itu merupakan hewan berkaki banyak. Hewan kaki seribu adalah salah satunya yang terkadang kita lihat di lingkungan sekitar kita. Nah, Myriapoda hidup di darat pada tempat yang lembab, misalnya di bawah daun, batu, atau tumpukan kayu. Bagian tubuh Myriapoda sulit dibedakan antara toraks dan abdomen. Tubuhnya memanjang seperti cacing. Ekskresinya dengan tubula malpighi. Myriapoda bersifat dioecious dan melakukan reproduksi seksual secara internal. Nah, Myriapoda dibedakan menjadi dua ordo, yaitu Chilopoda dan Diplopoda. Nah, Chilopoda yaitu kelompok hewan ini dikenal sebagai kelabang. Tubuhnya memanjang dan agak pipih. Nah, yang berikutnya adalah Diplopoda. Hewan pada ordo ini dikenal dengan kaki seribu, meskipun jumlah kakinya bukan berjumlah seribu. Ada yang menyebutkan nama lain seperti coluwing, tubuh bulat panjang. Nah, kemudian Crustacea. Crustacea ini memiliki kulit yang keras. Udang, lobster, dan kepiting adalah contoh kelompok ini. Umumnya hewan Crustacea merupakan hewan akuatik meskipun ada yang hidup di darat. Nah, pernapasan dilakukan dengan insang yang terdapat di bagian ventral tubuhnya dekat kaki. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah. Nah, kemudian organ kelamin bersifat dioecious. Nah, kemudian insekta. Insekta itu banyak anggotanya. Hewan ini sering kita jumpai di sekitar kita, misalnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, semut, capung, kemudian jangkrik, belalang, dan lebah. Nah, ciri khususnya adalah kakinya yang berjumlah 6 buah. Nah, karena itu pula sering juga disebut sebagai hewan hexapoda. Nah, insekta dapat hidup di berbagai habitat, yaitu air tawar, kemudian laut, dan darat. Nah, hewan ini merupakan satu-satunya kelompok invertebrata yang dapat terbang. Insekta adalah hewan yang hidup bebas dan ada yang sebagian parasit. Tubuh insekta dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kaput, toraks, dan abdomen. Trakea merupakan alat pernapasan pada insekta. Pada abdomen juga terdapat tubula malpighi, yaitu alat ekskresi yang melekat pada posterior saluran pencernaan. Nah, sistem sirkulasinya terbuka, organ kelaminnya dioecious. Nah, sebagian besar insekta mengalami perubahan ukuran tubuh dan perubahan bentuk saat berkembang dari muda menjadi dewasa. Perubahan ini disebut juga sebagai metamorfosis. Nah, di sini ada 2 macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu yaitu memiliki tahap perkembangan dari telur kemudian ke larva, dari larva ke pupa, dari pupa menuju ke dewasa. Contohnya itu adalah kupu-kupu, kemudian lalat, dan nyamuk. Nah, kemudian metamorfosis tidak sempurna yaitu yang memiliki tahap perkembangannya itu adalah dari telur ke nimpa atau larva, kemudian dari nimpa menuju ke dewasa. Contohnya itu adalah belalang, kemudian kecoa, jangkrik, dan walang sangit. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang invertebrata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.